Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kenapa negara di Afrika tak bisa hidup tanpa Indomie? Jadi Indomie mie dari Indonesia yang sangat mendunia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Awalnya Indomie dijual dengan varian yang kuah-kuah gitu, kayak ramen Jepang. Tapi di tahun 1982, Indomie keluarin varian baru, yaitu mie goreng. Nah, ini langsung booming banget. Katanya sih mie goreng lebih gampang dimasak daripada yang kuah. Mie goreng ini harganya juga murah, gampang dimasak, dan rasanya enak bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Jadi, nggak heran kalau banyak yang suka. Varian mie goreng inilah yang membuat Indomie lebih dikenal daripada produk mie lain dari Indofood, ngalahin Sarimi dan Supermie. Indomie juga pinter, kalau di total mereka punya lebih dari 110 varian rasa yang bisa mengakomodasi selera orang Indonesia yang sangat beragam. Dan yang paling penting, Indomie punya sertifikat halal sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Lalu, gimana kemudian Indomie bisa mendunia? Di akhir tahun 80-an, Indomie mulai merambah pasar luar negeri. Awalnya sih kayak dari mulut ke mulut aja, bermula dari pekerja Indonesia di luar negeri yang pada bawa Indomie, yang membuat Indofood lama-kelamaan sadar akan potensi ini. Indomie pertama kali diekspor pada tahun 1992, dibarengi dengan pendirian Direktorat Ekspor dengan tugas yang berfokus pada pengembangan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim ini aktif mempelajari semua izin impor di setiap negara. Awalnya, negara-negara yang dipilih jadi sasaran ekspor utama adalah negara dengan jumlah TKI terbanyak seperti Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Selain TKI, Indomie juga dibawa oleh para pelajar Indonesia di luar negeri, sehingga Indomie juga populer di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Bisa dikatakan para WNI yang berada di luar negeri ini secara tidak langsung berperan menjadi agen Indomie karena aroma nikmat mie yang mereka masak mampu menusuk hidung para warga asli di negaranya. Strategi selanjutnya yang dilakukan Indomie untuk menanam popularitasnya di luar negeri adalah dengan taktik marketing dan distribusi yang agresif. Mereka nggak ragu-ragu dalam membangun pabrik dan gudang penyimpanan di luar negeri. Bahkan sampai saat ini, Indomie memiliki pabrik di 11 negara, termasuk Maroko, Nigeria, Serbia, dan Arab Saudi. Selain sangat membantu dalam aspek produksi dan pemasaran merek, keberadaan pabrik Indomie juga sangat menguntungkan masyarakat di negara-negara tersebut. Tenaga kerja mereka bisa terserap dan sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan. Karena nggak semua bahan-bahan untuk membuat Indomie di luar negeri berasal dari Indonesia. Kemudian di sekitar tahun 2014, Presiden Jokowi minta kepada duta besar di negara-negara luar buat usahain produk-produk Indonesia bisa masuk ke negara tempat mereka bertugas. Dari situ akhirnya kalau ada jamuan makan buat pejabat luar negeri, selain nyuguhin makanan-makanan khas Indonesia kayak rendang, sate, soto, dan lain-lain, para tamu juga disuguhin Indomie. Secara nggak langsung ini kayak dibantuin promosi sama pemerintah, dan strategi ini terbukti bikin Indomie makin besar di beberapa negara lain. Sampai saat ini, Indomie paling sukses di Timur Tengah dan Afrika. Di Arab Saudi, katanya pangsa pasar Indomie udah 95%. Bahkan di Suriah ada pabrik Indomie yang tetap buka walau negara itu lagi ada perang. Kalau di negara-negara Afrika, banyak cerita dan fakta menarik yang bisa dibahas. Seperti, jadi makanan pokok kedua di Nigeria. Karena rasanya yang lezat, harganya murah, dan cara pembuatannya yang mudah, membuat Indomie menjadi makanan pokok kedua di Nigeria. Bahkan, ada restoran yang menyediakan menu khusus Indomie. Saking populernya Indomie di sana, muncul slogan Indomie sebagai makanan sejuta umat. Indomie pun kabarnya sering digunakan sebagai kata pengganti untuk makanan jenis mie instan itu sendiri. Pernah diklaim jadi produk lokal. Populeran Indomie sebagai mie instan yang memiliki banyak penggemar membuat beberapa negara mengklaim Indomie sebagai produk dari negara mereka, contohnya masyarakat Nigeria yang pernah mengklaim Indomie sebagai produk dari negaranya. Mereka menganggap Indomie produk asli mereka karena banyak pabrik-pabrik besar yang memproduksi Indomie di sana. Why your Indomie different? Why people always dey rush your Indomie? Because the Indomie makes sense. Because your Indomie makes sense. Yes.
dijadikan alat kampanye politik. Pada tahun 2019, Indomie pernah dijadikan alat buat kampanye politik. Ceritanya, waktu itu di Nigeria mau ngadain pilpres. Nah, 4 bulan sebelum pilpres dilaksanakan, tiba-tiba beredar banyak banget Indomie kardusan yang dijual dengan harga murah. Tapi di kardusnya ada foto Babagana Kingibe, salah satu politikus senior di Nigeria. Namun pada akhirnya politikus ini nggak jadi maju di pemilihan presiden pada waktu itu dengan alasan yang belum diketahui. Sebenarnya orang-orang di sana tuh bodo amat sama foto dan tulisan yang ada di kardusnya. Mereka lebih peduli bisa dapetin Indomie murah yang dijual setengah harga. Meningkatkan jumlah kehamilan di Ghana. Ada fenomena menarik di Ghana. Menurut laporan dari Star Ghana Foundation, karena edukasi seks yang masih minim ditambah kondisi ekonomi yang buruk dan mudahnya transaksi bisnis nakal, memberikan dampak serius ke remaja-remaja perempuan di sana. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya angka kehamilan pada remaja. Selain itu, menurut Kireme Atuahene, sebagai kepala Ghana AIDS Commission, bilang tingkat penularan penyakit AIDS di Ghana meningkat. Kireme Atuahene juga menambahkan kalau Indomie punya andil besar sebagai alat transaksi seksual yang mengakibatkan peningkatan kasus HIV AIDS di Ghana. HIV and AIDS are still major public health concern or challenge in Ghana. Jadi gini ya, di sana tingkat kemiskinannya tuh tinggi banget, terutama setelah pandemi. Tingginya angka kemiskinan ini akhirnya bikin banyak remaja perempuan Ghana yang terjun ke dunia bisnis nakal buat menuhin kebutuhan mereka. Dan gilanya, Indomie jadi salah satu alat transaksi paling umum di bisnis ini. Menurut The Ghana Report, saking banyaknya keluarga miskin di Ghana, para orang tua di sana tuh sering ngedorong anak-anak perempuannya buat nerima transaksi ini karena mereka percaya si pria hidung belang yang nawarin Indomie ini bakal bisa nolong kehidupan anak perempuannya. Tapi di sini kita harus ingat ya, kalau ini bukan salah brandnya, bukan salah Indomie, malah ini sebenarnya bisa jadi gambaran kalau Indomie itu emang udah segitu dekatnya sama banyak masyarakat asing sampai-sampai disalahgunakan jadi alat transaksi haram. Indomie sebagai salah satu merek mie instan terkemuka telah menembus batasan geografis dan budaya dengan penyebaran pabrik di berbagai negara di seluruh dunia. Kesuksesannya nggak hanya terletak pada cita rasa dan kualitas produk, tetapi juga pada strategi pemasaran yang efektif yang memposisikan Indomie sebagai makanan yang digemari banyak kalangan. Popularitasnya yang semakin meningkat menjadikan Indomie sebagai salah satu simbol kebanggaan bagi bangsa yang memperkuat citra positif negara di mata internasional. Banyak pengamat dan ahli pemasaran berpendapat bahwa keberhasilan Indomie berperan penting dalam meningkatkan brand nation, yaitu produk lokal yang menjadi salah satu duta budaya dan kuliner nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih lanjut di pasar global, terutama melalui produk-produk yang mencerminkan budaya, tradisi, dan kekayaan sumber daya alam. Dengan capaian tersebut, harapan muncul agar produk-produk Indonesia lainnya dapat mengikuti jejak sukses Indomie. Ini nggak hanya tentang penjualan, tapi juga tentang gimana produk-produk tersebut bisa menjadi ikon yang mencerminkan keunikan dan kualitas Indonesia. Melalui inovasi dan strategi pemasaran yang baik, serta penanaman nilai-nilai budaya dalam produk, diharapkan banyak produk lokal yang dapat bersaing secara efektif di pasar global, sehingga tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa kebanggaan bagi negara. Harapannya, video ini menimbulkan secercah harapan positif bagi bangsa di tengah kegaduhan yang sedang berlangsung di negeri ini. Dan semoga semuanya lekas membaik. Video ini nggak di-endorse Indomie ya. Oke guys, ya dia videonya ini. Jadi begitulah dia kepopuleran ataupun terkenalnya gitu ya. Indomie ini mie dari Indonesia gitu kan, yang sudah mendunia di pelbagai negara lah gitu kan. Salah satu produk lokal Indonesia yang sukses dan berjaya menembus ke pelbagai negara ini, luar biasa, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.